Halo Happy Investor, kembali lagi dengan NH Korindo Sekuritas. Kali ini akan memaparkan salah satu emiten yang akan listing di Bursa Efek Indonesia, yaitu PT Multikarya Asia Pasifik Raya Tbk dengan kode emitennya MKAP. Oke, kita lihat untuk profil dari perusahaan ini dulu. Jadi, perusahaan ini didirikan pada Mei 2002 sebagai PT Madking Asia Pasifik Raya, perusahaan yang menyediakan produk dan layanan untuk industri minyak dan gas di Indonesia dan wilayah sekitarnya, Southeast Asia dan Australia. Nama awal perseroan saat dibuatnya akta pendirian adalah PT Madking Asia Pasifik Raya, kemudian perseroan mengubah namanya menjadi PT Multikarya Asia Pasifik Raya hingga saat ini berdasarkan akta perubahan nomor 48 tanggal 30 November 2012. Nah, sejak tahun 2018 hingga saat ini, perseroan berhasil memperoleh kontrak penyediaan produk atau jasa untuk proyek migas berbagai perusahaan terkemuka seperti PT Pertamina EP 2018, kemudian ada Chevron 2018, kemudian ada Freeport McMoran, kemudian ada Grasberg tahun 2019, dan PT Bukit Asam Tbk di tahun 2019. Sejalan dengan ekspansi bisnis dan kebutuhan hulu migas di Indonesia, perseroan mampu memperoleh hak keagenan baru Pumpworks 610 itu 2022 dan brand WEG di tahun 2023. Kemudian untuk kegiatan bisnisnya dari perusahaan ini, yang pertama itu penjualan alat berat dan spare part. Perseroan utamanya melakukan penjualan produk alat berat berupa pompa dan spare part untuk industri pertambangan dengan berbagai jenis spesifikasi. Kemudian yang kedua itu jasa penyewaan alat berat. Perseroan dalam lini penunjang melakukan penyewaan produk-produk pompa PWM Pumpworks seperti boiler feed water, high pressure water services, dan lain sebagainya. Kemudian jasa perbaikan dan pemeliharaan, yang mana perseroan menyediakan jasa purna jual kepada klien berupa perbaikan sesuai kontrak dengan pengalaman servis lebih dari 650 unit pompa dan perangkaian ulang komponen mesin. Nah, di sini bisa kita lihat struktur IPO-nya, jumlah saham yang ditawarkan sebanyak 650 juta lembar, dengan persentase IPO-nya 20% dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah penawaran umum. Nilai nominal Rp50 per lembar, harga pelaksanaannya di kisaran Rp105 hingga Rp120 per lembar. Adapun nilai IPO yang akan didapat ini maksimal Rp78 miliar. Dengan penjamin emisi kali ini ada PT Lotus Andalan Sekuritas. Kemudian di sini untuk jadwal IPO-nya, masa penawaran awal 18 hingga 25 Januari. Tanggal efektifnya 30 Januari, masa penawaran umum 1 hingga 6 Februari, kemudian tanggal pencatatannya di 6 Februari, tanggal distribusi saham di 7 Februari, dan tanggal pencatatan di Bursa Efek Indonesia yaitu 12 Februari. Kemudian dana hasil IPO ini akan digunakan oleh emiten seluruhnya atau 100% untuk modal kerja perseroan, yang antara lain namun tidak terbatas digunakan untuk biaya operasional, pembayaran kepada pemasok, perbaikan alat-alat berat yang dimiliki seperti mesin, pompa, dan transmisi. Nah, untuk keunggulan kompetitifnya, perseroan memiliki sertifikasi dan kelayakan usaha yang mumpuni, kemudian pelanggan ternama dan berskala besar di Indonesia, kemudian penjualan dan layanan purna jual yang kuat, kemudian teknisi terdedikasi di hampir seluruh wilayah Indonesia, kemudian teknologi pengujian produk yang canggih. Nah, untuk faktor-faktor risiko utamanya yaitu risiko kehilangan hak keagenan dari prinsipal. Untuk risiko usaha antara lain risiko perubahan permintaan, risiko kerusakan alat dan persediaan, risiko persaingan usaha, dan lain sebagainya.
Untuk risiko umumnya terdiri dari risiko kondisi perekonomian secara makro ataupun global, risiko perubahan kebijakan pemerintah, risiko tuntutan atau gugatan hukum, dan lain sebagainya. Adapun bagi investor, risiko yang patut diperhatikan antara lain harga saham perseroan ini mungkin mengalami fluktuasi yang signifikan di kemudian hari, risiko tidak likuidnya perdagangan saham perseroan di bursa, serta perseroan mungkin tidak dapat membagikan dividen. Untuk key financial highlights, yang pertama di sini ada neraca keuangan. Kita lihat rasio-rasio utama per 31 Juli 2023. Current ratio sebesar 1,97 kali, debt to asset ratio sebesar 0,43 kali, debt to equity ratio-nya 0,74 kali, DSCR 3,29 kali, dan ICR-nya 8,74 kali. Kemudian di sini ada laporan laba rugi. Kita lihat lagi rasio-rasio utamanya per 31 Juli 2023. Gross profit margin atau GPM tercatat 39,49%. Net profit margin atau NPM-nya tercatat 13,04%. Return on assets-nya tercatat 6,61%. Return on equity-nya tercatat 11,50%. Revenue-nya tumbuh 32,14% dan juga diiringi oleh pertumbuhan gross profit-nya sebesar 68,35%. Oke, sekian mengenai paparan IPO kali ini. Terima kasih.